Rini, Bu. Halo, Halo, Bu ya Rini. Bu. Kedengaran Bagaimana suaranya? nih? Iya, kedengaran. Dibuka dong kameranya. Saya juga ingin lihat nih Ibu. Cantiknya Ibu nih. Lagi di rumah Bu, saya mah nggak di Nggak sekolah. apa-apa di rumah. Nggak apa-apa. Gimana Ya, Bu Rini? Boleh kayak ceritakan. untuk kelas 4 itu pengelompokannya baru gini, bukan kelas 4 siswanya banyak. Hmm. 43. Jadi kan ada juga yang kalau anak yang disebut SLB ya Bu. Nah, jadi mungkin untuk kelas 4 yang gak dikelompokin Bu. Jadi semua aja dimasukin ke yang dipisahnya cuman anak yang berkebutuhan khusus itu. Jadi setiap hari Sabtu untuk anak yang berkebutuhan khusus itu di khusus hari Sabtu itu full dari pagi sampai siang. Untuk dari hari Senin sampai Jumat itu mengikuti, belum ada pengelompokan mungkin untuk kelas 4. Iya. Jadi pengelompokannya mungkin hanya untuk yang berkebutuhan khusus maksudnya. Ya, iya Bu. Ini Bu, kalau dikelompokkan ini yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus, memang gimana Bu? Kalau kan mungkin bisa dibantu nih. Iya Bu, untuk itu anak yang berkebutuhan khusus bisa mengikuti Bu, bisa mengikuti pembelajaran Bisa mengikuti. asalkan sama kitanya didampingi. Kalau sama kita disuruh menulis, asalkan ada bukunya. Tapi kalau Ya. di dikte Bu, kalau sama saya misalkan dicoba di dikte itu memang agak kurang bisa mengikuti. Kalau misalkan ada bukunya, tapi si dia itu bisa ini coba ditulis, tapi dia bisa mengikuti menulis. Kalau di dikte itu mungkin belum Bu. Mungkin pendengarannya gitu ya. Mungkin Iya. pendengarannya agak mungkin ya yang belum ya perlu alat bantu dengar atau seperti apa. Baik, terima kasih Bu Rini. Ya kalau bisa memang anak terus didampingi ya. Berarti Bu Rini sudah melakukan pendampingan khusus bagi anak ABK ya, anak yang disebut Itu kebetulan Bu di kelas 4 adanya Bu yang siswa yang itu yang tidak bisa itu kan di Bu Rini adanya. Selamat datang Bun, Pak Pengawas sudah hadir kelihatannya. Terima kasih. Oh iya, mangga Pak. Ini Iya. mohon maaf terlambat. Saya barusan mengikuti dulu ini Kompercap di Kabupaten Cidaun. Oh iya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Komar ini mau mengomentari ini tentang pengelompokan nih Pak. Kita bicara tentang pengelompokan siswa nih. Oh iya. Terima kasih. Apakah siswa itu sudah ada maksudnya guru sudah melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan belajar murid. Tadi kelas 6 sudah, gitu. Kelas 1 juga sudah itu tentang baca. Nah, ini kelas 4 katanya juga mengelompokkannya kecuali belum karena memang mungkin hanya untuk yang ABK saja ya. Nah, mungkin dari Bapak sendiri ingin memberikan masukan. Iya, terima kasih Bunda. Gini, dari saya begini. Salah satu hal yang wajib bagi sekolah terutama guru itu kaitan dengan memahami karakteristik peserta didik. Sesudah dipahami karakteristiknya tentu saja punya kewajiban untuk melayani mereka secara optimal. Dan dalam melayani itu tentu saja kita perlu tahu karakteristik dan bagaimana cara melayani tentu saja harus tadi dikelompokkan ini mana yang berkebutuhan di matematik, mana yang berkebutuhan minat maksud saya, minat matematik, minat di IPA itu perlu dikelompok sangat perlu. Tentu saja ini hanya perlu diawali dengan semacam apa ya kalau di SLB itu tes diagnostik. Kalau kemarin saya mendapatkan ilmu Pak, Bunda, kalau di SLB itu tes diagnostik itu semacam sebuah kewajiban. Jadi guru tidak akan bisa mengajar di SLB jika tidak diawali dengan itu. Ya, saya setuju dengan itu, makanya saya mewajibkan semua guru
untuk didahului segala sesuatunya dengan menempatkan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan filsafat Ki Hajar Dewantara. Itu saja Bu, terima kasih. Lanjut nanti saya komentari lagi. Masih. Terima kasih luar biasa Pak Komar. Memang Bapak dan Ibu betul. Jadi asesmen diagnosis itu sifatnya wajib ya. Walaupun tadi sudah saya contoh bagikan di Padletnya, ternyata Bapak Ibu sudah biasa ini melakukan asesmen gitu. Ya hanya mungkin menurut Bapak Ibu itu dianggapnya bukan asesmen ya. Nah, Bapak Ibu juga melakukan apersepsi di awal pembelajaran, itu juga bisa sisipkan pertanyaan-pertanyaan sekitar asesmen diagnostik. Jadi bagaimana kita akan mengetahui karakteristik anak, mengenal anak itu. Anak ini ternyata ada yang berkebutuhan khusus gitu. Anak ini ada yang normal, anak ini ada yang perlu dibantu, anak ini yang perlu. Nah, ini adalah salah satu upaya dari kelanjutan bahwa kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Sehingga tadi kata Bu Rini, saya mengelompokkannya, Bu Susi mengelompokkan dengan ini di kelas 1 tuh ada yang sudah membaca, ada yang belum membaca. Nah, itu kita bisa bantu kelompok anak yang belum bisa baca itu bagaimana supaya dia juga terdorong agar bisa mampu membaca begitu ya. Sehingga nanti diharapkan Bapak dan Ibu bisa memetakan secara heterogen ya, nanti bisa dibantu. Dan kalau di luar itu Bapak dan Ibu bisa memberikan layanan individu juga ya, sesuai dengan kebutuhannya, terutama yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Ini seharusnya anak ini sudah bisa pandai membaca nih, tapi anak ini belum, berarti harus ada tambahan layanan ini. Bisa menggunakan intervensi khusus begitu ya. Mungkin ada berkolaborasi dengan guru yang lain atau dengan orang tua, itu perlu. Karena itu perlu ada kolaborasi ya. Ada kolaborasi. Baik Pak Didin, mangga Pak Didin. Siap. Terima kasih Bun. Ini barangkali penjelasan Ibu barusan itu sudah hampir menyentuh ke ini Bu, sudah menyentuh, terima kasih, menyentuh ke memuliakan hak anak, dalam artian kenali dulu anak gitu ya, tentukan dulu kodrat alamnya dan sebagainya, jadi sudah masuk di alhamdulillah. Nah, nanti Bun tolong dikasih penjelasan lagi rekan-rekan kami kaitan dengan yang pertama pembelajaran sosial emosional ya, kemudian 5 kompetensi sosial emosional itu yang harus dimiliki oleh guru, termasuk tahap-tahap atau pendidikan yang memuliakan anak itu supaya mereka lebih paham ya, walaupun nanti kami juga akan melakukannya. Ini lebih baik Ibu dahulu menyampaikan hal tersebut. Masih ada waktu Bun, silakan. Terima kasih Bun. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Didin. Iya, baik. Pak Didin sudah menyimpulkan dan ini mungkin perlu ada penguatan kembali ya. Tadi apa yang disampaikan dengan dasar-dasar pendidikan dulu ya. Kita harus pahami dulu dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat ya bahwa pendidikan merdeka itu bagaimana mendaya upayakan dengan sengaja memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, badan anak dengan jalan pengajaran, keteladanan, dan pembiasaan. Jangan disertai perintah dan paksaan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada kesejahteraan dulu ya. Kesejahteraan well-being itu akan dicapai apabila anak itu pertama sudah bisa kita pertama untuk guru bisa mengenali dulu anak itu. Kemudian setelah mengenal anak, bagaimana karakteristiknya, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, sehingga kita bisa menerima anak tersebut. Oh iya, ternyata tidak ada anak yang sama di dunia ini. Sidik jari pun berbeda-beda ya. Nah, karena itu kita memberikan pembelajarannya harus bervariasi. Ada 20 anak di satu kelas, berarti ada 20 kita harus asosiasikan ini ada 20 keinginan. Ada 20 harapan, ada 20 cita-cita mungkin ya. Nah, di mana kita tidak bisa melayani satu persatu memang, tetapi dalam hakikatnya ini ada yang mana yang perlu mendapat bantuan khusus,
ada yang perlu diprioritaskan ini. Prasyarat ini untuk mencapai CP ini adalah perlu ini. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus bisa mengelompokkan dulu begitu. Nah, sebelum mengelompokkan berarti Bapak dan Ibu tadi sudah mengenal anak didik itu dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu tidak perlu dengan tertulis. Bapak dan Ibu juga dengan lisan, dengan wawancara, dengan interview begitu ya. Anak-anak, bagaimana perasaan Anda hari ini? Dengan itu juga salah satu asesmen sebenarnya. Ingin mengetahui psikososialnya, ingin mengetahui kesejahteraan lahir batinnya juga kita bisa mengetahui dengan pertanyaan. Ingin mengetahui bagaimana latar belakang statusnya di rumahnya, itu mungkin akan terbawa juga nanti di sekolah. Mungkin ada anak yang tumbuh berkembangnya tidak ada hambatan karena orang tuanya mungkin dari keluarga pendidikan yang tinggi, kemudian di rumahnya juga berkecukupan, misalnya fasilitas belajarnya memadai, akses internetnya, kemudian juga gadgetnya juga dia sudah punya secara mandiri. Tapi akan di sisi lain Bapak dan Ibu akan tahu bahwa oh ternyata tidak semua anak seperti itu. Ada beberapa anak, berarti Bapak dan Ibu juga akan melayani. Kalau ini bisa melalui dengan Google Meet, kalau yang satu ini hanya cukup dengan misalnya WA grup. Nah, atau hanya dengan menggunakan SMS gitu. Apalagi bagi yang tidak punya. Nah, ini adalah salah satu upaya bagaimana kita merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hingga kita mengatakan bahwa itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Karena tadi ada tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak itu. Tuntunan sesuai dengan kodratnya, karena dia diciptakan dengan makhluk yang unik, begitu ya. Ingat Bapak dan Ibu jangan menganggap bodoh. Kadang-kadang kita tidak tahu potensi-potensi seperti apa yang harus ditumbuh kembangkan, strateginya seperti apa yang tepat gitu ya untuk anak-anak kita ini. Nah, ingat ya cerita Thomas Alva Edison. Jadi guru menganggap itu kurang ya anak yang bodoh. Padahal yang ada adalah kitanya sendiri yang belum tahu tentang strategi atau cara bagaimana supaya anak dituntun. Asalnya yang tidak bisa baca nih, gimana ya supaya anak bisa cepat membacanya. Boleh kita gunakan dengan tutor sebaya, boleh kita gunakan waktu khusus nih di luar jam itu, atau kita sebelum anak yang lain misalnya berkelompok, maka anak yang ini kita berikan tuntunan dulu. Ini apa hurufnya, seperti apa, pakai tanda-tanda gambar-gambar mungkin ya. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua. Mudah-mudahan orang tuanya di rumah juga bisa menambah latihannya gitu ya, selain di sekolah begitu. Jadi ada kolaborasi yang positif begitu. Nah, jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat, gitu ya. Sehingga di sini kebutuhan kita, kenapa sih harus ada asesmen diagnostik? Kenapa kita harus petakan dulu mana anak yang misalnya di bawah rata-rata, mana yang di rata-rata, mana yang di atas rata-rata. Karena memang supaya kita bisa melayani semua dengan baik. Yang di atas rata-rata ini jangan disamakan dengan yang di rata-rata. Kan mereka juga akan bosan. Ini saya sudah sampai nih di tangga yang ke-5, berarti dia butuh tambahan tangga yang ke-6. Makanya di rencana pembelajaran ada kan tambahan pembelajaran untuk pengayaan atau pendalaman.